wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadinal kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selaina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقالت الأيضا تعالى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء مستجاب في المجالس الذكر وعند حفظ القرآن. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pangarsa sesepuh urang sedayana, guru urang sedayana Ustaz Anwar beserta keluarganya, kita doakan mudah-mudahan beliau selamanya sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan beliau beserta keluarganya keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya menjadi orang-orang mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan orang sedana yang jadi umatnya, yang jadi jamaahnya, sami'na wa ata'na, mendukung kepada beliau, mendukung dakwahnya, dan senantiasa di belakang beliau untuk menjalankan ini syiar agama Islam. Mudah-mudahan sekali lagi beliau dalam ridha Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang sedayana berbahagia. Hari ini Allah takdirkan orang sedayana di tempat yang mulia, di perkumpulan yang mulia. Orang sedayana hari ini semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kemuliaan ini nanti dibawa oleh kita semua sampai akhir hayat orang sedayana husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati hadul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya kurang lebih begini: sedekahkanlah, infakkanlah rizki yang sudah diberikan Allah kepada kalian sebelum maut mendatangi kalian. Kenapa? Kalau maut mendatangi orang sedayana, pasti orang sedayana akan mengatakan, ya malaikat Israel, jangan sekarang. Ya malaikat Israel, jangan saat ini. Tangguhkan barang semenit, tangguhkan barang sejam atau setengah jam atau semenit, agar aku bisa sedekah, agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Para jamaah, di dalam ayat ini hakikatnya Allah Ta'ala menyuruh orang sedayana supaya orang sedayana sadar bahwa rizki yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita bukan untuk dihabiskan, bukan untuk anak kita saja, bukan untuk istri kita saja. Harta yang kita dapat dari Allah Ta'ala hakikatnya ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang sedayana.
Nah, saya yakin, saya, para ibu-ibu sedayana, para jamaah yang ada di tempat ini yakin. Kira-kira Bu, kalau didatangin malaikat Israel sekarang siap nggak Bu? Kira-kira? Bu, jawab yang kompak Bu. Kalau ragu-ragu malaikat Israel datang. Belum ya, belum. Jangankan semuanya, kita sama, saya, para jamaah belum ada yang mau. Tapi cuma orang sedayana harus ingat, saya harus ingat, para jamaah harus ingat, malaikat Israel kalau mau datang kepada kita, mau mencabut nyawa kita, nggak ada tandanya. Artinya apa? Orang sedayana harus siap setiap saat. Ya Allah, kadang-kadang pun saya belum ada yang mau. Tapi saya harus ingat, para jemaah harus ingat, malaikat Israel kalau mau datang kepada kita, mau mencabut nyawa kita, gak ada tandanya. Artinya apa? Orang sedayana harus siap setiap saat. Ya Allah, kadang-kadang ya, saya hari ini habis ngeriung, sejam kemudian, kemudian 3 jam kemudian, oh Habib sudah dipanggil oleh Allah. Oh kemarin ini siapa? Ibu ini baru saja hari tadi pukul dengan saya. Malam-malam gak bangun terus-terusnya. Nah makanya para jamaah, Allah Ta'ala memberikan peringatan ke orang sedayana. Umat manusia, para jamaah sedayana, seluruh manusia, kalau engkau didatangi Israel pasti gak siap, dan engkau semuanya pasti akan mengatakan, tangguhkan barang sedang, tangguhkan barang setengah jam, tangguhkan barang semenit, agar aku bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan supaya aku menjadi orang soleh sedekah. Ya Allah, dikatakan dalam hadis, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah orang sedayana dari bala, dari musibah yang terjadi. Makanya para jamaah orang sedayana ketika sedekah, kemudian seandainya di dalam takdir yang ada tulisan malaikat, kemudian kita akan begini, kemudian karena berkat kita sedekah, berkat kita sedekah, maka para jamaah musibah itu kemudian tidak terjadi. Amin. Dan lagi di bagian hadis lain dikatakan lagi, tanzilur rizki bis-shadaqah. Pancinglah rizkimu, datangkan rizkimu, undang rizkimu dengan sedekah. Terpuruk, justru lagi terpuruk, justru ente lagi sakit, sedekah. Saya hari ini mau sedekah, saya lagi sakit, mudah-mudahan dengan sedekah saya Allah Ta'ala sembuhkan. Ulah sampai justru ketika kita terpuruk, maka kemudian terus ibadah gak mau, sedekah apalagi. Justru di saat-saat seperti itu orang sedayana bisa minta kepada Allah dengan wasilah orang sedayana sedekah. Dikatakan baginda Nabi begitu, tangzilu rizki bis-shadaqah, pancinglah rizkimu dengan sedekah. Nah, saya mengatakan di tempat ini, sedekah yang terbesar pahalanya para jamaah ternyata bukan kepada fakir miskin, ternyata bukan kepada orang yang menderita, ternyata bukan kepada kita punya orang tua. Ternyata para jamaah di dalam hadis, sedekah yang terbesar pahalanya adalah sedekah kita kepada para ulama. Ya Allah, kalau di dalam runtiannya sedekah kepada orang tua ini pahalanya 1 rupiah diganjar 100.000, tapi kalau pahala kepada alim ulama, para guru, para ustadz, maka kita sedekah 10.000, maka diberikan kelipatan sampai 900.000. Kira-kira kapita nggak Bu? Badai.
Beb kabita, tapi ulah pak, jangan pakai tapi-tapisan segala. Para jamaah, ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka di majlis yang mulia ini, saya mengajak para jamaah, kalau keseharian orang sedayana minimal sehari, minimal pagi hari. Para jamaah, dikatakan dalam hadis begini, Allah Ta'ala di pagi hari mengutus 2 malaikat. Saya ulangi lagi, Allah Ta'ala setiap pagi mengutus 2 malaikat kepada seorang hamba. Kalau pagi itu si hamba tadi sedekah, sodakoh, maka satu malaikat diberi tugas mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan hambamu yang sodakoh saat ini, mudah-mudahan engkau luaskan rezekinya, engkau mudahkan urusannya, engkau angkat derajatnya. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala mengutus lagi malaikat kalau hambanya ini koret. Orang sedayana secara umum kadang-kadang habis bangun teh nggak bersyukur kepada Allah, habis bangun ngehuleng, bayaran can nanti sebentar lagi si fulan mau nageh sebentar lagi anak saya mau bayaran pagi-pagi sedayana orang sedayana harus bersyukur, tapi orang sedayana kadang-kadang ini seringkali ibadah orang sedayana nggak dibawa mikirin. Padahal para jamaah, orang itu rizkinya sudah diatur oleh Allah. Artinya apa? Artinya kalau rizki seseorang, rizkinya Habib Nizar segini, maka walaupun Habib Nizar nungsang jempale itu bahasa Jawanya, artinya tangan dibikin kepala, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, tetap pahala, tetap rizkinya segitu ya segitu. Maka itu berker orang sedayana bukan berarti kita pundung, yang penting rizki saya sudah begini ya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, saya nggak usah bergerak, ya itu salah. Artinya apa? Ketika kemudian menilai bahwa semua rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka orang sedayana kalau mencari kehidupan ulah nemen-nemen teuing. Di pasar lainnya sudah pulang, ngejentul cek, kenapa belum pulang? Misi ada langganan yang mau datang, lainnya sudah pada pulang, nemen-nemen teuing. Atau kemudian nemen-nemen teuing lagi, sholatnya keteteran, atau kemudian duhur, kemudian dirempel, bukan dirempelnya, duhur mendekati asar, asar mendekati maghrib. Nah, orang sedayana menjaga supaya bahwa orang sedayana mencari rizki hakikatnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka para jamaah, di majelis yang mulia ini saya mengajak diri saya, para jamaah salah satu berkah ilmu, salah satu manfaat ilmu kurang sedayana kata Nabi, al ilmu khosyaku. Apa itu artinya Habib? Artinya ilmu yang kita dapat harus membuat kita tambah dekat sama Allah, tambah takut sama Allah. Takut kalau harta yang kita dapat nanti akan ditanya oleh Allah, hei fulan, engkau dapat dari mana hartanya? Dan engkau sudah sedekah? Apakah ketika engkau sudah punya harta sekian, engkau sudah keluarkan zakatnya? Hei fulan, apakah engkau setelah punya mobil, punya itu semua, apakah engkau sudah kemudian ketika tetanggamu butuh engkau memperhatikan? para jamaah, dolem dicatat orang dolem. Kalau kita misalkan ahli ibadah, benghar, kita punya tetangga kekurangan, dicatat orang dolem. Dan orang-orang seperti ini nanti di perjalanan ke surganya terjegal oleh karena tidak memperhatikan sesamanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu sekali lagi di majelis yang mulia ini, orang sedayana hari ini, khusus hari ini, pembahasan orang sedekah, gimana caranya penyakit kikir bin koret alias pedit
di diri orang sedayana sedikit demi sedikit hilang. Bisa nggak Bu? Bu, Pak, bisa nggak Pak? Insya Allah orang sedayana, Bu, saya sama saya, ibu-ibu sedayana yang hadir di tempat ini berusaha. Makanya para jamaah, kalau seandainya, ini seandainya ibu atau para jamaah di kampungnya ini tergolong punya, tergolong. Lalu kemudian kalau ada orang-orang sekitar butuh, kemudian minta kepada para jamaah, orang sedayana harus bangga. Kenapa Habib harus bangga? Bukankah ripuh? Si fulan butuh ke kita, sebulan butuh kita. Bukan, artinya apa? Ketika kita punya, kemudian tetangga kita ketika perlu apa-apa ke kita, itu artinya orang sedayana dijadikan oleh Allah Ta'ala wakil di dunia. Tuh, kira-kira bangga nggak? Kira-kira mau nggak jadi wakil Allah? Oh, Habib berat. Ketahuilah para jamaah, dikatakan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan menolong seorang hamba kalau hamba itu mau menolong sesamanya. Maka para jamaah, ketika kita punya tetangga butuh kita dan kita bisa bantu mereka, dan kemudian ketika kita kemudian kesulitan minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan wasilah orang sedayana pernah berbuat baik kepada si fulan, itu dimenangkan. Misalkan saya pernah nolong Ustadz Anwar, Habib saya pinjam 1 miliar. Oh ya Tat, amin. Diaminkan Bu. Lalu kemudian saya nolong Ustadz Anwar, kemudian saya kasih 1 miliar. Udah berapa lama saya kesulitan, kebaikan saya kepada Ustadz Anwar bisa dijadikan wasilah, hujah untuk minta kita kepada Allah. Ya Rob, dulu ketika Ustadz Anwar susah, aku menolongnya. Ya Allah, dulu ketika Ustadz Anwar susah, aku menolongnya. Saat ini aku lagi kesulitan, ya Rob, berkat kebaikan saya kepada Ustadz Anwar, ya Rabbana, tolonglah saya. Dimenangkan. Yang tidak dimenangkan, yang tidak dibolehkan, kalau orang sedayana nolong Ustadz Anwar, besok kalau kesulitan kembali ke Ustadz Anwar. Tan, orang teh lagi sulit, ente kan waktu susah ditolong saya. Kalau nggak ada saya, ente nggak seperti ini. Bantu lagi saya. Nah ini pahalanya yang sudah dulu rontok, hancur semua. Nah itu dimenangkan Bu. Makanya orang sedayana kalau berbuat baik kepada seseorang, jangan merasa sedih, justru bangga. Kenapa? Saya dipercaya oleh Allah, melalui saya orang tersebut bahagia, melalui saya orang tersebut senang, melalui saya orang tersebut lepas dari kesulitannya. Ya Allah, Allah Ta'ala janjikan surga, Allah Ta'ala janjikan pertolongan pada orang sedayana. Maka tadi para jamaah, berkat taklim, berkat dzikir, berkat maulid, orang sedayana harus bisa menghilangkan, mengikis sedikit-sedikit penyakit-penyakit hati orang sedayana. Salah satu penyakit yang hari ini benar-benar hesek adalah penyakit yang namanya pedis. Pedit alias korek alias naon dia. Nah itu Bu, jadi Pak jamaah sedayana, jadi kalau orang sedayana pelit berkat ilmu, tanyakan pada diri sendiri, Nizar, ente ngaji kesana kemari piraku pelit wae, ente kan punya. Ya Allah, orang sedayana ditegur diri sendiri. Dan para jamaah, orang-orang yang senantiasa di majelis ilmu, orang-orang senantiasa hadir di majelis taklim, Allah Ta'ala akan memberikan taufik, hidayah dan maunah. Nanti para jamaah akan merasa begitu. Ketika ngaca, fulan, ente ngaji kesana kemari, ente dikir kesana kemari, piraku ente punya ratusan juta, punya ratusan, tetangga ente butuh cuma 10.000, atau tetangganya punya cuma butuh 5.000, ente bisa. Kenapa ente nggak bisa? Orang-orang yang senantiasa taklim, orang-orang senantiasa di majelis dikir, insya Allah
akan berikan taufik hidayah dan maunah, dan mudah-mudahan kurang sedana bisa menjadi yang lebih baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya katakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah orang sedayana penyakit-penyakit yang ada di diri orang sedayana, penyakit badannya, penyakit hatinya yang tadi disebutkan tadi saudara-saudara kita di wilayah ini yang lagi sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan Syaibur Ratib, keberkahan Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Atas, keberkahan Syekh Ali bin Abdul Abbas, keberkahan Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah diganti dengan sehat walafiat. Berkah hari ini kita kumpul di tempat yang mulia, berkah Syaibur Ratib, berkah Sayyidil Wujud, mudah-mudahan semua para jamaah seandainya ada yang kesulitan keluarga, kesulitan gak punya anak, kesulitan jodoh, kesulitan penghidupannya, mudah-mudahan kesulitannya diangkat Allah, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kesuksesan, diganti dengan luasnya rizki. Mudah-mudahan anak-anak orang sedayana dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan wasilah ini riungan yang mulia bil barakah Syaibur Ratib, barakah Sayyidil Wujud. Kita doakan Ustadz Anwar, mudah-mudahan apapun cita-citanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, berikan kegampangan, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa ngeriung, senantiasa berdiri di belakang beliau, bisa membantu mewujudkan apapun cita-cita beliau dalam urusan, terutama dalam urusan syiar. Mudah-mudahan dengan berkah Sayyidil Wujud, berkah Syaibur Ratib, mudah-mudahan desa orang sedayana dirindungi Allah, diridhoi Allah, seluruh penduduknya dijauhkan Allah Ta'ala dari bala, musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan berkah Syaibur Ratib, berkah Sayyidil Wujud, kita doakan Purwakarta, kita doakan Indonesia menjadi negara, daerah dan negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, menjadi daerah dan negara yang makmur pembangunannya, makmur pembangunan fisiknya, makmur pembangunan rohaninya. Mudah-mudahan semua aparatur pemerintah orang sedaya, mulai dari presiden sampai bawahannya, kemudian para alim ulama orang sedayana, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan orang sedayana ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan para jamaah, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin itu saja para jamaah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.